Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 3, subtema 2 dari tema 7. Di mana materi-materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ini sebanyak 3 materi ya. Seperti yang kita lihat tertera pada layar. Yang materi pertama adalah menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Ini materi pertama dan merupakan materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang kedua adalah materi berbagai aksi heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi kedua ini bersumberkan kepada IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan yang materi terakhir adalah materi nilai-nilai persatuan dalam keberagaman, dan materi ketiga ini asalnya adalah atau sumbernya dari muatan PPKN. 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran 3. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, simak dan cermati dalam menonton video pembelajaran ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan kita bahas. Yuk sama-sama kita bahas materinya satu persatu. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan di cover ya di awal, di mana materinya adalah menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Dimana kalau kita menggali informasi, ini sebenarnya materinya berulang-ulang kali ya. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya pun sudah kita bahas untuk menggali informasi, baik menggali informasi dari teks, dari bacaan. Nah, poinnya sama saja sebenarnya. Untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks. Nah, ini di sini kan dalam teks ya, atau bisa juga dalam bacaan atau teks narasi. Nah, poinnya sama aja sebenarnya untuk menggali atau mencari informasi yang ada di dalamnya. Kamu perlu memahami isi teks dengan seksama. Jadi sebelum kita mau menggali informasi, maka kita harus terlebih dahulu, langkah awalnya adalah membaca dengan seksama, membaca dengan cermat, membaca dengan sepenuh hati. Ini adalah bagian awal yang tidak terpisahkan kalau kita mau menggali informasi atau mencari informasi itu sendiri. Yang kedua, poin yang kedua yang harus kita perhatikan dalam menggali informasi itu, setelah itu berarti setelah kamu membacanya dengan seksama, maka gunakan kata tanya 5W plus 1H. 5W plus 1H yang terdiri dari atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, 5W plus 1H ini kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia itu menjadi apa. Apa itu? Karena 5W itu adalah bahasa Inggris ya, 5W plus 1H. Di mana apa itu asal katanya what, siapa itu who, di mana itu where, kapan itu when, mengapa itu how ya. Why itu mengapa, kemudian bagaimana itu how. Jadi how itu berarti H. Jadi 5W plus 1H itu asal katanya dari bahasa Inggris yang kalau kita artikan menjadi kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membuat pertanyaan. Jadi kita setelah membacanya, di sini perlu kita perhatikan adalah membuat pertanyaan untuk mempercepat kita untuk menggali informasi. Kenapa kita harus membuat pertanyaan? Karena dengan membuat pertanyaan kita dapat dengan mudah menemukan informasi dari sebuah teks bacaan. Jadi selain kita membacanya dengan seksama, kita sudah paham dengan materi bacaannya, maka ditambah lagi dengan menggunakan kalimat tanya 5W plus H, maka lebih mudah lagi. Kita akan menemukan informasi yang berada pada teks bacaan.
Semua bacaan akan kita mudah untuk menggali informasinya jika kita menggunakan 5W plus 1H ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang ingin menggali informasi dari bacaan-bacaan yang ada dari sebuah buku, maka kamu bisa menggunakan teknik atau cara ini. Kemudian kita lanjutkan. Pada materi yang kedua yang kita saksikan di slide ini adalah materi muatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, di mana materinya adalah berbagai aksi heroik. Heroik itu berarti pahlawan ya. Berbagai aksi kepahlawanan atau heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berbagai macam cara Belanda untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya lah terjadi berbagai macam aksi heroik di tanah air. Dan di sini beberapa contoh saja ya sebenarnya. Tidak banyak karena kenyataannya bisa lebih dari contoh yang saya utarakan di materi ini. Yang pertama adalah peristiwa 10 November 1945. Jadi dari Agustus sampai dengan November berarti selang sekitar 3 bulan ya. Dan Agustus bulan 8, November bulan 11. Pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara sekutu. Nah, kenapa sekutu? Karena sekutu adalah temannya penjajah Belanda pada saat itu. Karena Belanda tergabung dalam sekutu di dalamnya, dan rakyat Surabaya. Nah, karena Belanda nebeng, bonceng, mengatasnamakan sekutu, maka di sini ada perlawanan yang terjadi di rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin warisan benteng tersebut yang ada di Indonesia, yang asalnya Indonesia, adalah Bung Tomo. Berpidato berapi-api, berarti sangat semangat sekali ketika beliau berpidato untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Jadi poin utamanya ketika Bung Tomo melakukan pidato itu membakar semangat rakyat untuk melawan, mengusir penjajah Belanda pada saat itu, yang di saat itu Belanda menggunakan atau nebeng dengan tentara sekutu. Maka terjadilah pertempuran peristiwa 10 November. Ini terjadinya di Surabaya. Peristiwa 10 November. Kemudian yang kedua selain peristiwa 10 November adalah pertempuran Ambarawa. Nah, ini pertempuran yang paling sengit nih di antara pertempuran yang lain. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November. Jadi 10 November lanjut ke 20 November. Hanya saja tempatnya yang berbeda. Kalau 10 November terjadinya di Surabaya, kalau Ambarawa terjadinya di Jawa Tengah. 20 November 1945 sampai dengan 15 Desember 1945 di Ambarawa. Jadi pertempuran ini adalah pertempuran dengan taktik perang gerilya nih. Nah, dipimpin oleh Panglima Sudirman. Nah, ini juga pertempuran yang luar biasa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah Belanda yang ada di Pulau Jawa nih, yang paling tepatnya di Jawa Tengah. Dua pertempuran ini, dua aksi heroik ini sangat mengagumkan dan tercatat di sejarah-sejarah Indonesia. Selain kedua pertempuran aksi heroik tadi, tidak kalah pentingnya yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Kenapa disebut Bandung Lautan Api? Nah, ini ceritanya. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan di bumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Jadi ketika rakyat Indonesia pada saat itu, tepatnya di Bandung Selatan, agak terdesak dengan kedatangan dengan perlawanan dari Belanda, maka karena mereka merasa ini adalah tanah air Indonesia,
kemudian ini adalah daerah Indonesia dengan kondisi terdesak dan tidak rela wilayahnya digunakan oleh Belanda, maka mereka membakar semua tempat tinggal yang ada di Bandung Selatan, sehingga dikenal dengan Bandung Lautan Api, walaupun tetap mereka melakukan perang gerilya, perang mati-matian. Perang gerilya itu perang sampai mati. Makanya Indonesia ini paling mahir, paling jago, dan paling ditakuti ketika di negara-negara lain dengan taktik gerilyanya. Karena negara Indonesia juga terkenal dengan guru dari perang gerilya yang ada di Asia Tenggara. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide yang kita lihat ini, kita saksikan ini adalah materi ketiga ya, materi yang terakhir pada pembelajaran 3 kita pada kali ini, di mana pembelajarannya adalah dengan materi nilai-nilai persatuan dalam keberagaman. Materi ini bersumberkan kepada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Di mana kalau kita perhatikan atau kita simak di sini ada kata keberagaman, berarti keberbedaan antara satu dengan yang lain. Setiap warga negara bersama pemerintah memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dalam keberagaman, yaitu dengan terus menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati dalam menyikapi keberagaman. Jadi keberagaman itu keperbedaan ya. Keberbedaan antara satu dengan yang lain. Makanya kita harus menyikapi, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada antara kita dengan teman-teman kita dengan orang yang lain yang ada di sekitar kita maupun di tempat yang lain. Beberapa atau berikut penerapan Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal sebagai semboyan negara kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ini, kita dapat melakukan pemersatuan. Dengan sendirinya kita akan melakukan pemersatuan sikap kita dan rasa kita terhadap bangsa Indonesia. Jadi setiap warga negara, seperti hal yang tadi sudah diutarakan, bahwa kita memiliki kewajiban, baik diri kita maupun negara, maupun secara berkelompok, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Poin pertama dalam penerapan Bhinneka Tunggal Ika adalah menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang namanya menerapkan berarti mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya atau misalkan, kita harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Ini contoh sederhana yang paling mudah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Seperti hal yang kita ketahui bahwa negara Indonesia sekarang ini sudah mengakui sekitar 7 agama ya. Sekitar 6 atau 7 agama di Indonesia diakui, dan itu memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, karena memiliki perbedaan, maka kita harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai. Tidak boleh saling mencemooh, mencaci, memaksakan, dan lain-lain yang dapat merugikan diri kita maupun negara kita. Ini bagian dalam menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, cara penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan hidup bersatu dalam perbedaan. Kenapa harus hidup bersatu dalam perbedaan? Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan dan memerlukan bantuan orang lain. Tidak dapat hidup sendiri. Bayangkan kalau kita hidup sendiri di negara ini, maka kita tidak akan bisa terpenuhi segala macam kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Contoh di sini ya, wujud kerukunan dan persatuan dalam masyarakat adalah tradisi gotong royong. Nah, contoh dalam hal
hidup bersatu dalam perbedaan adalah kita melakukan yang namanya gotong royong, baik di lingkungan kita maupun di sekolah. Contohnya apa? Banyak ya kalau gotong royong itu. Pertama, membangun jembatan, penyeberangan, membangun tempat ibadah. Kalau di sekolah mah contoh gotong royongnya membersihkan kelas ya, membersihkan lapangan sekolahan, membersihkan sekolah, dan itu bagian semua yang namanya gotong royong. Kenapa harus gotong royong? Karena gotong royong itu dapat mewujudkan kerukunan dan persatuan. Selain itu, kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Jadi kalau ini di masyarakat melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Kalau kita di sekolah berarti melahirkan persatuan antar siswa di sekolah. Inilah yang kelebihan yang kita miliki dari negara kita, di mana negara kita terkenal dengan negara yang warganya ramah, rukun, dan memiliki sifat gotong royong antar satu dengan yang lainnya. Dua hal ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita memiliki negara yang utuh, negara yang bersatu sampai nanti cucu kita dilahirkan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini contoh gambarnya ya, contoh gambar di mana dilakukan gotong royong seperti yang tertera dalam bacanya ya. Contohnya saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Jadi ini bagian dari yang namanya gotong royong. Kalau tadi saya di slide sebelumnya mencontohkan membangun masjid, membangun tempat ibadah, membangun jembatan penyeberangan dan lain-lain ya. Di sini paling gampangnya dicontohkan adalah kerja bakti dalam membersihkan lingkungan yang biasanya dilakukan pada hari weekend ya, atau liburan sekolah kalau nggak Sabtu dan Minggu, atau juga membantu korban bencana alam. Gotong royong itu berbagai macam bentuknya. Jadi yang namanya menolong korban bencana alam itu juga kita melakukan gotong royong. Ada yang mengumpulkan sampah, kemudian ada yang mengambil tumpukan sampahnya, ada yang menyapu ya, menyapu sampah-sampah, dan ada yang membersihkan sungai atau kali. Ini bagian yang namanya gotong royong yang kita lakukan di lingkungan sekitar rumah kita atau yang berada kita pada masyarakat. Dengan hal yang kita lakukan seperti ini, maka kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dari perpecahan, baik itu perpecahan dari dalam negara kita maupun dari luar negara kita. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dari materi pertama sampai materi ketiga, maka jawablah beberapa soal berikut ini yang terdiri dari 3 soal latihan, di mana soal ini diambil dari slide atau dari materi yang telah dijelaskan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta bantuan atau menerima bantuan orang lain. Yakinlah bahwa kamu bisa, kamu dapat mengerjakan dengan baik, dengan tepat dan benar. Semoga kamu dapat mengerjakan tugas ini dengan mudah, dan jika kamu agak kesulitan dalam mengerjakan ini, silakan kembali kamu saksikan video pembelajarannya dari awal hingga sampai ke latihan soal ini. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 3, subtema 2, tema 7 yang dapat saya berikan. Semoga dengan ini kamu menambah ilmu pengetahuan kamu dan wawasan kamu dalam pembelajaran 3. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.